Ai anak laut. Selamat datang kembali di kanal kita, Selat Seputar Laut. Pada video kali ini, Kapten Enrik akan membahas mengenai ekspor dan mengapa ini sebenarnya bisa sangat mudah dilakukan. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita mulai. Ekspor merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian suatu negara. Ini membantu dalam menciptakan peluang baru, meningkatkan pendapatan negara, dan memperluas pasar bagi produk lokal. Dan definisi ekspor menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor, Pasal 1 ayat 3 dan 4, menyatakan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, dan eksportir adalah orang, perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor. Mungkin dari kalian pernah berpikir demikian. Kalian ingin mencoba ekspor, tetapi mundur karena banyaknya hal-hal yang harus disiapkan. Tetapi hal itu tidak sepenuhnya benar, teman-teman. Di sini, Kapten Enrik mau ngasih tahu mitos-mitos tentang ekspor yang sulit. Mitos pertama yang ingin kita bahas adalah bahwa ekspor hanya untuk perusahaan besar. Padahal banyak loh peluang ekspor yang bisa diakses oleh perusahaan kecil dan menengah, bahkan perseorangan pun bisa, dengan cara bergabung komunitas dan bekerja sama. Mitos yang kedua adalah bahwa ekspor memerlukan modal yang besar. Sebenarnya, ada program dan bantuan pemerintah yang dirancang khusus untuk mendukung usaha ekspor nih teman-teman. Mitos terakhir adalah bahwa ekspor membutuhkan pengetahuan yang rumit tentang perdagangan internasional. Nggak juga teman-teman. Faktanya, kalian dapat memulai dengan memahami beberapa prinsip dasar dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Di sini, Kapten Enrik mau memberitahu sedikit tentang tahapan ekspor nih, untuk memberi gambaran pada kalian bagaimana proses dan dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan ekspor. Langkah-langkah yang harus dilalui adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi pasar potensial, dengan cara melakukan riset untuk menemukan negara atau wilayah yang memiliki kebutuhan produk yang Anda hasilkan. Yang kedua, penyesuaian produk, memastikan produk Anda memenuhi standar dan persyaratan pasar ekspor. Yang ketiga, mencari pelanggan potensial menggunakan platform online, misalnya situs web, media sosial, atau pameran dagang untuk menghubungi calon pelanggan. Yang keempat adalah korespondensi atau contact person. Eksportir mengadakan korespondensi dengan importir di luar negeri untuk menawarkan dan negosiasi komoditi. Dalam hal ini dicantumkan jenis barang, kualitas, kuantitas, syarat-syarat pengiriman, dan lain-lain. Yang kelima adalah kontrak dagang. Apabila importir menyetujui penawaran yang diajukan oleh eksportir, maka importir dan eksportir membuat dan menandatangani kontrak dagang dengan dicantumkannya hal-hal yang disepakati bersama. Dan yang keenam adalah penerbatan Letter of Credit atau LC. Setelah ditandatangani kontrak dagang, maka importir membuka LC melalui bank koresponden di negaranya dan mengirimkan LC tersebut ke bank devisa yang ditunjuk. Kemudian bank devisa di negara eksportir Kemudian bank devisa yang ditunjukkan memberitahu diterimanya LC tersebut kepada eksportir. Yang ketujuh, mempersiapkan barang ekspor. Dengan diterimanya LC tersebut, maka eksportir mempersiapkan barang-barang yang dipesan importir. Keadaan barang-barang yang dipersiapkan harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak dagang dan LC. Yang kedelapan, mempersiapkan dokumen barang, yakni packing list, commercial invoice, sertifikat mutu barang atau standar mutu. Yang kesembilan, mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang atau PEB.
Selanjutnya, eksportir mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang atau PB ke bank devisa dengan melampirkan surat sanggup bayar apabila ekspornya terkena pajak ekspor. Yang ke-10, pemesanan ruang kapal. Eksportir memesan ruang kapal ke perusahaan pelayaran, samudra atau perusahaan penerbangan agar diperhatikan perusahaan angkutan mana yang memberikan jaminan dalam pengiriman. Yang ke-11 adalah pengiriman barang ke pelabuhan. Eksportir dapat melakukan sendiri pengiriman barang atau dapat menggunakan jasa perusahaan pengirim barang atau perusahaan freight forwarder atau perusahaan ekspedisi muatan kapal laut atau yang bisa disebut IMKL dengan disertakan dokumen-dokumen ekspor. Yang ke-12 adalah pemeriksaan bea cukai. Di pelabuhan dilakukan pemeriksaan dokumen dengan barang-barang yang akan diekspor. Yang ke-13, surat keterangan asal atau SKA. Jika diperlukan, eksportir mengajukan permintaan SKA kepada Dinas Perindustrian Perdagangan. Yang ke-14 adalah pencairan LC. Apabila barang sudah dikapalkan, eksportir dapat mencairkan LC ke bank dengan menyerahkan bukti dokumen-dokumen. Dan yang terakhir adalah proses pengiriman barang ke importir. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami atau pusing karena banyaknya tahapan-tahapan tersebut? Tenang, jangan khawatir. Lagi pula, saat ini kita sudah berada di zaman yang serba digital. Jadi, kalian bisa mengurus dokumen-dokumen tersebut hanya di layar komputer saja melalui Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya biasa disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen karantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan atau kebandarudaraan, dan dokumen lain yang terkait dengan ekspor atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis dan sistem Inatrade. Inatrade adalah sistem pelayanan terpadu perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui internet. Mudah bukan? Hanya di rumah saja, kalian sudah bisa mengurus dokumen dan menjadi seorang eksportir. Apakah kalian tertarik menjadi seorang eksportir? Ekspor itu tidak sepenuhnya sulit kan? Asal kita mau belajar dan tekun seperti Kapten Erik ini yang selalu tekun memberi informasi kepada kalian. So, bagaimana nih anak laut? Apakah kamu sudah mengerti? Kalau belum, kalian tulis di kolom komentar ya. Apa saja yang belum kalian mengerti? Dan jika anak laut memiliki pemahaman yang lain, bisa banget nih kita diskusi di kolom komentar. So, terima kasih yang sudah menonton. Mari kita bersama-sama menjelajahi misteri dan keindahan lautan di channel Selat seputar laut.